wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nasi Febrina, NIM 2402033. Di sini saya ingin membahas tentang laporan praktikum Batak dengan dosen pengampu Ibu Salmiati FPD PhD Prodi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Kepulauan Indonesia. Batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Ruang lingkup isi struktur batang. Yang pertama, struktur umum dan fungsi batang. Yang kedua, struktur jaringan pucuk atau meristem apikal. Yang ketiga, struktur jaringan batang primer itu menjadi tiga. Yang pertama, jaringan dermal. Yang kedua, jaringan dasar. Yang ketiga, jaringan pembuluh. Tujuan pelaksanaan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu: yang pertama, menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi maupun anatomi. Yang kedua, menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. Yang ketiga, menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilih. Alat dan bahan. Alat: mikroskop, pipet tetes, gelas benda, kaca preparat, gelas penutup, silet, dan tisu kering. Bahan: batang sirih, batang sawi, batang jagung, batang rumput teki, dan batang kembang sepatu. Pelaksanaannya ialah: yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Yang kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Yang ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. Buatlah irisan melintang pada batang sirih, batang sawi, batang jagung, batang rumput teki, dan batang kembang sepatu setipis mungkin. Letakkanlah hasil irisan tadi pada kaca benda yang sudah ditetesi air. Tutuplah dengan gelas penutup. Amatilah masing-masing preparat dengan mikroskop pada perbesaran lemah. Jika kurang jelas, berilah kloral hidrat. Kalau perlu, dipanasi hingga preparat tampak jelas sel-sel penyusunnya. Batang jagung, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan adsorpsi batang jagung dengan variasi bentuk dalam menyerap ion logam besi. Hasil batang bunga sepatu, penelitian terkait persilangan bunga sepatu menunjukkan bahwa umur polen dan stigma yang digunakan dalam persilangan berpengaruh nyata terhadap persentase keberhasilan persilangan. Hasil batang rumput teki, penelitian ini tentang kandungan hemiselulosa, selulosa, dan lignin pada rumput teki yang menunjukkan bahwa rumput teki memiliki kandungan hemiselulosa 24,39%, selulosa 22,91%, dan lignin 14,30%. Hasil batang sawi, tanaman sawi memiliki sistem perakaran serabut dan cabang-cabang akar yang bentuknya bulat panjang, menyebarkan ke semua arah pada kedalaman antara 30-50 cm. Akar-akar berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah. Hasil batang sirih, penelitian ini menemukan bahwa batang sirih basah menghasilkan minyak atsiri sebanyak 1031 gram. Sedangkan batang sirih kering menghasilkan minyak atsiri sebanyak 2258 gram. Ini adalah hasil pengamatan batang bunga sepatu, batang jagung, batang sawi, batang rumput teki, dan batang sirih. Pembahasan
Batang jagung. Pada pengamatan sayatan, tipis batang jagung dengan pembesaran 10 kali 10 dapat terlihat jaringan epidermis yang merupakan bagian terluar dari suatu jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung di bagian dalam organ tumbuhan. Batang bunga sepatu. Pada pengamatan sayatan tipis, batang bunga sepatu dengan perbesaran 10 kali 10 dapat terlihat jaringan penyusunannya, yaitu epidermis yang merupakan bagian terluar dari suatu jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung di bagian dalam organ tumbuhan. Berwarna coklat kehijauan atau hijau keunguan, berbentuk bulat, beruas-ruas, merupakan tempat keluarnya akar, pendek dan beruas-ruas, hampir tidak terlihat, berfungsi sebagai penopang dan membentuk daun. Rumput teki memiliki batang sepanjang 25 cm berbentuk segitiga, serta tumpang tindih dengan daun. Kesimpulannya, batang tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai organ lintasan air dan mineral dari akar ke daun, serta lintasan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Batang pohon memiliki 5 lapisan, yaitu kulit luar, kulit dalam atau phloem, lapisan sel kaulium, kayu bubal, dan kayu peras. Ini adalah daftar pustaka.